you? Help me. அவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி கொல்லப்பட்டிருக்காங்க. Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action Tamil India yang berjudul Kaviyan, keluaran tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang polisi jagoan India yang ditugaskan untuk melakukan pertukaran informasi ke Amerika. Sialnya, di saat di Amerika itulah dia malah harus menangani kasus penculikan wanita India oleh penjahat psikopat. So, mau tahu gimana kegokilan film ini? Sebelum itu subscribe dulu ya, dan siapkan bawaan paku payung bumper Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan mas-mas yang lagi main sengketan layangan. Bentar. Ternyata itu bukan cuma main sengketan layangan biasa. Tuh layangan jadi drone dong. Oh, India emang out of the box sekali. Dah, pokoknya para polisi lagi mengintai sebuah ruangan kos-kosan yang dicurigai sebagai markas penjahat. Dan ternyata benar, di dalam kos-kosan itu ada mas-mas sangar yang sedang merencanakan kejahatan. Tetapi tiba-tiba pintu kos itu ada yang menggedor-gedor. Semua orang di dalam pun menjadi terdiam. Pas dibuka, jebule Mayem yang nganterin baju yang udah disetrika. Namun kayaknya setrikanya masih nyempil di tumpukan baju itu deh. Tuh celana jeans sama kolor boxer langsung ngebul asap. Di saat semua penjahat pada bengek ngisep asap kolor, polisi pun langsung meringsek masuk. Dan udah pasti namanya polisi jagoan kan ya, mereka pun langsung dor. Beberapa hari kemudian, Kepala Polisi Tamil Nadu memanggil Inspektur Polisi Akilan dan Detektif Bhaskar. Intinya, Kepala Polisi akan mengirim kedua orang terbaik ini ke Amerika untuk belajar penegakan hukum di sana. Karena Akilan dan Bhaskar merupakan orang yang terbaik dari kepolisian Tamil, Kepala Polisi yakin mereka berdua bisa membuat kepolisian Tamil lebih hebat sepulangnya mereka dari Amerika. Singkat cerita, mereka berdua pun langsung gas ke Las Vegas, Amerika. Sesampainya di Amerika, mereka pun langsung dijemput oleh perwakilan polisi di sana dan diantar ke markas pusat kepolisian Las Vegas. Tuan Balak juga memperkenalkan mereka dengan kepala divisi 911 Las Vegas yang juga orang India yang bernama Swita. Balak langsung memperkenalkan dua polisi impor ini ke Swita. Bangkeknya pas diajak salaman sama Kilan, mau tuh cewek. Pas diajak salaman sama si Bhaskar, nih cewek ogah. Tahu aja mana yang bening. Nggak pakai lama, Swita langsung menjelaskan fungsi dari 911 di Amerika. Nggak kayak di India, orang yang dalam keadaan darurat hanya bisa mengandalkan keberuntungan dewa karena polisi di sana nggak ada yang bisa diandelin. Lihat aja film India, gelutnya udah selesai, polisi baru datang kan? Sedangkan di Amerika ini, semua keadaan darurat akan langsung terrespon oleh 911. Bahkan nggak jarang, tindakan kriminal bisa digagalkan sebelum kejadian itu pun terjadi. Di dalam ruang operator, Kilan diperkenalkan oleh seorang operator cantik asal India yang memiliki bulu mata kipas sate yang bernama Isha. Ketika melihat Isa, Kilan pun langsung bengong. Begitu juga dengan Isa yang ikutan bengong. Om kok salfok sama bulu matanya ya lebar bener. Nggak lama kemudian, Isa menjelaskan mekanisme penanganan cepat 911. Intinya sih, setiap ada kejadian, polisi, ambulan, pemadam kebakaran, semua saling terhubung ke 911 selama 24 jam penuh. Setelah penjelasan itu, Bhaskar dan Kilan pun disuruh untuk melihat-lihat gimana cara kerja operator 911. Bangkeknya, Bhaskar malah godain Mbak Operator. Sedangkan si Kilan, udah tau lah ya kalian, langsung SKSD sama Mbak Isha. Kayaknya sih sebelum ini mereka udah kenal deh. Soalnya Kilan bilang, dia pengen ngomong secara pribadi ke Isha. Akan tetapi pas diajak ngopi sama si Kilan, Isha langsung cabut pergi ngeloyor begitu aja. Di saat yang bersamaan di jalan, diperlihatkan mas-mas bule yang lagi jalan keliling membawa koper. Tetapi di koper itu ada jarum yang sengaja ditaruh. Tujuannya adalah untuk melukai wanita yang lewat. Ternyata mas-mas bule itu sengaja melakukan itu untuk mengetes darah dari para korbannya. Ketika hasilnya negatif, dia pun kembali turun ke jalan. Hal itu pun dilakukan berkali-kali sampai dia menemukan darah yang dia cari. Sampai suatu hari, ada mbak-mbak Asia yang lagi selfie sendirian. Di jalan, mas bule itu pun kembali melakukan modus yang sama. Malam harinya, tiba-tiba Isha ditelepon oleh mbak-mbak Asia tadi. Dia meminta bantuan karena ada orang yang mencoba masuk ke rumahnya. Isha pun langsung menanyakan siapa nama mbak-mbak itu. Tetapi pas bilang namanya Jennifer, Isha langsung nge-lag sesaat. Dia pun memandangi foto mendiang adiknya yang memiliki nama yang sama.
Setelah ngelek sesaat itu, Isya pun menyuruh Jenny untuk bersembunyi di lantai atas. Sedangkan mas-mas bule itu berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Karena polisi belum juga datang, Isya pun menyarankan Jenny untuk melakukan sesuatu hal. Sialnya, mas bule itu berhasil masuk ke ruangan di mana Jenny ngumpet. Tetapi pas mau membuka lemari, mas bule itu pun langsung melihat kain spray dan sepatu yang terjatuh ke bawah. Ternyata itu adalah ide dari Isya agar mas bule itu ketipu. Sialnya, Jenny langsung mematikan telepon itu. Isya yang masih belum yakin malah menelpon Jenny lagi. Kampretnya, karena ringtone tuh HP, mas bule pun menyadari kalau mangsanya masih ada di lantai atas. Sialnya, Jenny ketahuan dan langsung dibekap hingga pingsan oleh mas bule itu. Di sini Isya merasa sangat bersalah karena dirinya lah Jenny malah ketahuan sama penjahat. Keesokan harinya, Kilan datang ke ruang operator untuk mencari Isya. Tetapi Sweta bilang kalau tadi pagi tiba-tiba Isya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Ternyata Isya merasa sangat bersalah dengan kejadian kemarin. Gak lama, Kilan datang ke rumah Isya untuk menjenguknya. Melihat Kilan, Isya pun langsung menutup pintu itu. Tetapi dibuka lagi. Sayang, mas cakep dianggurin. Akhirnya, kita dibawa flashback ketika mereka pertama kali bertemu. Dulu pas Kilan melakukan razia di Tamil Nadu, ada sebuah mobil yang kena razia. Ternyata di dalamnya ada mbak-mbak dengan bulu mata kipas badai yang lagi pulas bobo. Melihat bulu mata yang kayak spray bantal itu, Kilan pun terkesima dengan kecantikan Isya. Karena ada cewek cantik, Kilan pun mempersilahkan mobil itu untuk pergi. Sampai-sampai diliatin sama ajudannya. Cakep ya bos. Tetapi tak lama, tiba-tiba Isya berlari meminta tolong. Isya bilang kalau barusan adiknya menelpon. Adiknya bilang kalau ada orang asing yang datang menerobos rumah. Singkat cerita, Isya dan Kilan pun sampai di rumahnya. Dengan hati-hati, Kilan langsung mengecek keadaan rumah yang gelap. Happy birthday to you. Oh alah, jebule surprise happy birthday to ya. Mengetahui adiknya cuma ngeprank, Isya pun menampar adiknya. Tetapi langsung dipeluk lagi kok. Nah, karena kepalang tanggung udah datang, Kilan pun ikutan happy birthday-an. Lumayan dapat kue gratis. Di sini diketahui bila Isya itu yatim piatu. Dia hanya tinggal dengan adiknya yang sematawayang di rumah sebesar itu. Karena perhatian atau emang modus, Kilan pun memberi nomor teleponnya ke Isya. Siapa tahu kalau malam-malam ada penjahat, Isya bisa menelpon dirinya. Yakin kalau cuma penjahat, mas? Beberapa hari kemudian diperlihatkan Jenny yang lagi boncengan dengan pacarnya. Tetapi nggak sengaja Jenny melihat Kilan di jalan. Karena panik takut dilaporin kakaknya kalau sekarang dia udah punya pacar, Jenny pun menyuruh pacarnya untuk tancap gas. Sialnya, selendangnya malah nyangkut ke roda motor dan mereka berdua pun ditabrak bis. Sehingga Jenny pun harus meninggal dunia karena kecelakaan itu. Karena kematian Jenny itulah, Isya menjadi sangat syok. Isya menyalahkan polisi, khususnya Kilan atas kematian adiknya. Gak guna ada polisi juga kalau gak bisa menyelamatkan adikku dari kematian. Keesokan harinya, Kilan berencana menjelaskan semuanya. Tetapi Isya selalu menolak bila ditemui oleh Kilan. Hal itu pun dilakukan Kilan hampir setiap hari. Tetapi suatu saat, pas lagi ting-tong, tetangga Isya bilang kalau sekarang Isya sudah pindah ke Amerika. Karena hal itulah, Kilan merasa sangat menyesal. Kita kembali lagi ke masa kini. Di sini Kilan hendak meminta maaf. Tetapi Isya mengatakan seharusnya dialah yang meminta maaf. Isya berkata, sekarang aku udah sadar. Setelah aku bekerja di 911, aku menyadari bila namanya apes itu nggak bisa dihindari. Di sini Kilan meminta Isya untuk kembali bekerja lagi, biar kejadian seperti Jenny tidak terulang lagi. Nah ini nih, pas Kilan mau pamit pulang, Isya yang cuma pakai baju haram langsung memeluk si Kilan. Mantap sekali. Dan mulai saat itu mereka pun jadian. Keesokan harinya, polisi berhasil menemukan jasad Jennifer dalam keadaan telanjang. Merasa korbannya telah ditemukan polisi, mas penculik pun merasa kesal. Di saat yang bersamaan, di markas, Bhaskar dan Kilan pun didatangi oleh officer polisi Beaton yang ditugaskan untuk mengajak dua polisi India ini untuk berpatroli. Tetapi kayaknya nih polisi nggak friendly banget deh, nyolot banget kelihatannya. Bangkainya kembali lagi. Pas Kilan, dia mau diajak salaman. Pas Bhaskar kembali lagi. Ogah, kayaknya tangan Bhaskar bau bangkai kali ya. Gak lama, Beaton pun langsung mendapat panggilan mendadak. Tetapi di jalan, dua polisi India ini selalu direndahkan sama si Beaton sebagai negara yang kepolisiannya buruk banget. Sesampainya di TKP, nih dua polisi India langsung disuruh menyelesaikan kasus pertama mereka. Bangkainya,
Ternyata mereka disuruh mengevakuasi. Bebek yang terjebak di gorong-gorong. Bhaskar jelas saja marah-marah. Jauh-jauh ke Amerika cuma disuruh ngangon bebek. Tetapi pas dikasih tugas receh gitu aja, si Bhaskar masih aja bikin ribut. Di tempat lain diperlihatkan ada mbak-mbak manis India yang tiba-tiba nangis. Dia bilang ke teman-temannya kalau dia akan diajak pulang lagi ke India dan harus berpisah dengan teman-temannya. Masalahnya, dia itu bilang pakai bahasa Tamil. Dua temennya sih paham, kelihatannya sih kayak orang Tamil. Nah, Mbak Bule nih yang jadi masalah. Dari tadi dia tuh bengong terus, nggak mudeng apa yang dibilang sama si Meta. Karena bingung nih teman-temannya ngomong apa ya, Mbak Bule itu pun cabut karena dapat telepon. Nah, pas balik, dia izin karena disuruh pulang sama simboknya. Sialnya, HP jadulnya Mbak Bule malah ketinggalan di meja. Karena searah, Meta pun bersedia menyimpankannya dulu untuk nanti dikembalikan lagi ke Mbak Bule. Singkat cerita, pas mau pulang, Meta seperti ada yang mengawasi. Dan benar, pas dia lewat mobil hitam, dia malah ditabrak. Sialnya, Meta langsung dibekap dengan obat bius dan dimasukin ke bagasi. Ternyata yang menculik itu adalah penculik yang sama dengan penculik Jennifer kemarin. Tak lama kemudian, Meta pun sadarkan diri. Dia langsung berteriak meminta tolong. Tetapi apalah daya, nggak ada orang yang mendengarkan. Untungnya, Meta menemukan HP Mbak Bule yang kelupaan. Dia pun langsung menghubungi 911. Sialnya, karena HP-nya itu HP jadul, 911 nggak bisa melacak GPS tuh HP. Dengan arahan Isha, Meta pun menjelaskan ciri-ciri mobil yang menculiknya. Dengan informasi seadanya itu, Isha mencoba mengecek kamera CCTV di mall. Setelah mendapat plat nomor mobil yang dicurigai, Isha langsung menyebar ke semua polisi. Dan salah satunya adalah mobil dari Baton. Nggak pakai lama, Ilan berhasil menemukan mobil yang dimaksud. Melihat mobil polisi, sopir tuh mobil langsung tancap gas dan terjadilah kejar-kejaran di jalanan Las Vegas. Singkat cerita, tuh mobil bisa dihentikan juga. Tetapi pas dicek bagasinya, nggak ada apa-apa di sana. Ternyata Isha salah mengidentifikasi mobil penculik. Dan kenapa tuh mas-mas kabur pas dideketin? Karena tuh mobil baru aja dicuri sama tuh mas Bule. Karena salah mengidentifikasi, Isha pun kembali melakukan screening rekaman CCTV dengan arahan dari Kilan. Dan benar, ada satu mobil yang plat nomornya ternyata palsu. Karena plat itu aslinya adalah plat truk kontainer. Setelah mendapatkan plat mobil dan mobil yang benar, Isha pun kembali memerintahkan polisi untuk mencarinya. Isha juga menyuruh Meta untuk tenang. Jangan mewek terus, nanti maskaranya luntur. Isha juga meminta Meta untuk menyopot lampu belakang mobil, biar bisa dikenali oleh para polisi yang sedang berpatroli. Intinya, Meta berhasil nemu linggis dan mencoplokkan tuh lampu rem belakang. Tetapi pas melihat keluar, Meta nggak tahu dia ada di mana. Sejauh mata memandang, cuma ada gurun dan gunung aja. Ketika disuruh mencari tanda-tanda yang lain, tiba-tiba hujan turun dong. Hebat sekali nih film. Di tengah gurun tiba-tiba hujan deres banget. Oh iya, ini kan film India ya. Om lupa, maaf deh. Dengan petunjuk yang minim itulah, Isha memberitahu Baton kemungkinan penculik sudah keluar dari pemukiman dan berjalan di jalur gurun. Karena nggak punya petunjuk lain, Isha pun meminta Meta untuk mengecek barang-barang di bagasi yang bisa digunakan untuk membuka bagasi. Ternyata di sana ada kado ulang tahun. Lah kok tiba-tiba ada di sana? Perasaan tadi juga nggak ada deh. India. Pada saat kado itu dibuka, ternyata isinya adalah alat operasi. Jelas saja si Meta langsung histeris. Meta bilang ke Isha, "Bu, aku takut, Bu, aku wedi, aku ada jarum suntik, aku takut disuntik, Bu." Karena bingung harus gimana lagi, Isha pun ingin meminta saran dari polisi yang paling dia percayai. Isha pun menanyakan langkah apa yang harus dia lakukan kepada Kilan. Di sini Kilan langsung menyuruh kembali mengecek ada apa lagi di bagasi. Nah, kan ada kado lagi yang nongol di sana. Ini mobil penculik atau kantong Doraemon ya? Pas kotak itu dibuka, ternyata isinya adalah mobil remote control dan beberapa buku. Mendengar itu, Kilan pun menyuruh Meta untuk mengeluarkan mobil mainan itu pelan-pelan agar bisa menarik perhatian orang di sekitarnya. Singkat cerita, Meta pun jadi mainan RC. Tetapi orang yang melihat tuh RC jalan-jalan sendiri malah ketawa-ketawa. Nggak ada satupun yang curiga dengan mobil RC itu. Dan mereka malah melewati tuh mobil mainan begitu aja. Sampai pas sudah mau nyerah, ada mobil Camaro Silver yang gel-gel sendiri. Sialnya bukan nelpon polisi. Om-om mobil silver itu malah ngasih tahu ke penculik kalau ada mobil tuyul kuning yang ngikutin mobilnya.
Karena hal itulah penculik akhirnya sadar. Penculik jelas saja langsung menghancurkan tuh mobil dan mengikat si Meta. Sialnya, pas mengikat Meta itulah om-om bule yang tadi malah datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Karena udah ketahuan, om bule pun langsung berniat menelpon 911. Akan tetapi, penculik keker itu pun langsung menghajar om bule botak. Tak lama, kita diperlihatkan bila penculik keker itu sudah menukar mobilnya dengan mobil yang lebih keren. Sedangkan di bagasi, Meta kembali bisa menghubungi 911. Meta bilang kalau sekarang dia udah punya teman di bagasi, tetapi temennya udah nggak napas. Meta juga bilang ke Kilan kalau penculik yang merupakan orang bule, berbadan keker besar, perutnya kayak roti sobek kebanyakan ragi, dan beraksen Eropa Timur. Akan tetapi di sini Meta malah udah nyerah. Dia pun udah pasrah kalau harus dibunuh juga mah. Dia hanya berpesan kepada Isha dan Kilan, tolong jaga adiknya, pastikan adik dan keluarganya bisa selamat pulang ke India. Tetapi pas lagi salam perpisahan, tiba-tiba Isha mendapat sinyal dari BTS terdekat. Akhirnya, Isha bisa mengetahui lokasi dari Meta untuk pertama kalinya. Sialnya, pas lagi di tengah gurun, penculik kembali mengecek keadaan Meta. Bangkeknya lagi, dia malah melihat HP yang digunakan oleh Meta. Jelas aja, penculik langsung membanting tuh HP Nokia. Hilang lagi deh sinyalnya. Gak lama, polisi berhasil menemukan mobil hitam bekas penculikan. Dengan drone canggih polisi Amerika, mereka bisa langsung men-scan sidik jari tersangka penculikan. Ini baru drone, gak pakai layangan. Gak lama kemudian, polisi juga mendapatkan kabar kalau ada orang dibakar di pom bensin. Dengan keahlian forensiknya, Kilan pun berhasil melihat masa lalu. Jadi flashbacknya, ketika mas penculik mengisi bensin, tuh mobil gel-gel sendiri. Nah, pas pada saat yang bersamaan, penjaga SPBU melihat berita tentang penculikan Meta. Karena mencurigakan, Pak Botak pun memaksa membuka bagasi. Karena nggak mau ketahuan, mas penculik pun langsung nyemprotin bensin dan membakar Pak Botak. Di saat yang bersamaan, kantor pusat mendapatkan biodata dari penculik. Orang itu bernama Lucifer Fernando. Karena udah tahu identitas dari penculik, Ethan dan yang lain pun mendatangi rumah Lucifer. Di dalam ternyata nggak ada siapa-siapa. Tetapi mereka menemukan sebuah laptop milik pelaku. Dengan keahlian Baskar, mereka pun berhasil membuka laptop itu. Di sini mereka juga menemukan sosok wanita yang diduga sebagai istri dari Lucifer. Tak lama kemudian, kepolisian Las Vegas pun mendatangi wanita yang difoto itu. Ternyata Casey merupakan mantan istri dari Lucifer. Casey jelas saja bingung kenapa dia masih disangkut pautkan dengan mantan suaminya itu. Polisi akhirnya memutarkan video yang ditemukan di laptop milik Lucifer. Diperlihatkan bila Lucifer terlihat sangat tertekan. Dia mengatakan sangat mencintai Casey dan hendak bunuh diri. Namun pas lagi gelantungan di tiang, tiba-tiba Lucifer langsung salto. Oh alah, cuman ngeprank jebule. Intinya Lucifer menganggap kalau Casey meninggalkan dirinya karena darahnya nggak murni. Dia juga berkata akan mencari cara agar darahnya menjadi murni agar Casey kembali pada dirinya lagi. Nggak lama Isha datang. Dia pun langsung memperdengarkan rekaman suara telepon korban-korban Lucifer yang meronta-ronta kesakitan. Karena hal itulah, Casey akhirnya menceritakan kenapa Lucifer sangat terobsesi dengan darah dan menculik para wanita muda. Casey menceritakan kalau Lucifer itu memiliki gejala bipolar. Suatu saat dia akan sangat romantis, tetapi setelah itu tiba-tiba dia bisa berubah menjadi orang yang sangat kasar. Sampai suatu hari, pada saat Casey pulang ke rumah, dia melihat ada sepatu di ruang tamu. Dan benar, pas ngeliat ke kamar, si Lucifer yang badannya kayak bis malam malah lagi main smackdown sama cewek lain. Gak lama, Lucifer dan mbaknya pun keluar. Melihat Casey yang menangis, Lucifer bertanya, "Kenapa Beb kok nangis?" "Menurut loh." Karena sudah kesal dengan perlakuan Lucifer kepadanya yang selalu selingkuh, Casey pun berniat pergi dari kehidupan Lucifer. Di sini Lucifer memohon-mohon kepada Casey. Yang lebih menyakitkan lagi, saat itu Casey mengandung anak Lucifer. Tetapi karena sudah muak, Casey pun mengatakan kalau Lucifer itu memiliki darah tukang selingkuh, selamanya nggak akan bisa berubah. Casey juga mengatakan kalau dia nggak mau mengandung anaknya Lucifer. Dia pun mengancam bunuh diri dan meminum racun cecak biar keguguran. Itulah kenapa Casey menceraikan Lucifer. Akhirnya di sini kita tahu bila Lucifer sangat terobsesi dengan pemurnian darah. Dia sengaja menculik cewek-cewek yang memiliki tipe darah sama dengannya dan memasukkan darah cewek-cewek itu ke tubuhnya, berharap darahnya jadi murni dan bisa sembuh dari penyakit selingkuh-selingkuh itu agar demi Casey bisa kembali kepadanya lagi. Setelah interogasi, Casey yang prihatin dengan apa yang dilakukan oleh mantan suaminya memberikan sebuah alamat gudang tua milik keluarga Lucifer. Siapa tahu Lucifer saat ini berada di sana. Mendapatkan informasi itu, Isha pun langsung memberitahu Kilan. Tetapi di sini malah terjadi perdebatan antara Ethan dan Kilan. Ethan gak terima kalau polisi India selalu memecahkan misteri kasus ini daripada polisi asli Amerika. Karena perdebatan itulah, Kilan pun pergi sendiri untuk menuju lokasi yang dicurigai Lucifer berada di sana. Lah, udah naik motor Harley aja om. Itu nemunya di mana? Gak pakai helm lagi. Wes, berat film India nih. Logikanya suka lupa dipakai.
Di saat yang bersamaan, Lucifer menyekap si Meta. Dia pun langsung memasang selang transfusi untuk menguras darah Meta. Nggak lama kemudian, Killan pun sampai di sebuah gudang tua terbengkalai di tengah gurun. Intinya, dia pun muter-muter mencari petunjuk. Sampai di sebuah bangunan, Killan menemukan ruangan rahasia di bawah tanah. Dan benar saja, di sana udah ada Lucifer yang lagi rebahan sambil cengengesan. Intinya, mereka berdua pun gelut sampai si Killan pun pingsan. Pada saat sadar, Killan sudah diikat dengan lakban. Serius nih, lakban nih. Wah, modal dikit ngapa? Udahlah, pokoknya Killan udah diikat-ikat di kursi pakai lakban. Sialnya, Killan yang nggak bisa bergerak karena tangannya diikat dengan lakban, darahnya diambil sama si Lucifer. Kebetulannya lagi, darah Killan cocok dengan darah Lucifer. Jadi dia berniat akan menyedot darah Killan setelah darah Meta habis. Ketika itulah Killan mendapatkan ide untuk membebaskan diri. Dia pun mencopot penyangga kursi dan mengambil kalung yang kebetulan banget ada di sana. Dengan sigap, dia pun menyayat lakban tipis yang cuma selembar itu dengan kalung. Bentar nih, Om kok ganjel ya? Masa sih udah jauh-jauh syuting ke Amerika, bebasin tangan dari lakban yang cuma selembar gitu harus pakai gituan sih mas? Kalah lo sama jagoan film India yang lain. Ada loh yang bisa mutusin borgol asli cuma pakai tangan kosong. Gak percaya lihat aja. Adalah, sudahlah, ngikut aja sih Om. Manut sutradarane. Nah, setelah berhasil membebaskan diri, Killan pun langsung menuju Lucifer. So, udah pasti mereka gelut lagi. Intinya dengan tendangan tanpa bayangan, Lucifer pun mental sampai nyusruk. Bangkeknya, pas nyusruk itu tiba-tiba lukisan Casey di dinding malah hidup dan malah ngajak dansa si Lucifer. Cel. Duh, mau ngomong kasar nanti dolar kuning. Ini film apa toh ya? Sialnya, pas lagi asik-asiknya dansa, Killan malah menendang kepala Lucifer. Ya gelut lagi dah mereka. Pokoknya dua jelep gedebruak. Karena kalah mulu, Lucifer pun membuka bajunya. Wah, ini nih yang disenengin ciwi-ciwi. Mas, itu badannya bisa ngebang gitu gimana ya? Itu kebanyakan ragi apa ya buatnya? Bisa kotak-kotak gitu kayak roti cobek. Kerennya setelah membuka baju, Lucifer pun jadi tambah kuat. Sampai sekali tinju aja, Killan mental ke ruangan sebelah. Tetapi di ruangan itu ternyata udah ada Meta yang lagi rebahan sambil darahnya dikuras. Melihat Meta yang udah mau sakratul maut kehabisan darah, nih polisi yang katanya paling hebat se-Vrindavan malah bingung. Mas Killan, tinggal cabut aja infusnya. Susah bener sih. Nah kan, kelamaan sih, diajar lagi kan. Intinya setelah gelut yang cukup epic, Killan pun berhasil menumbangkan Lucifer dengan knalpot mobil. Untuk penutupan, Lucifer digeprek Killan sampai entet. Nah, singkat ceritanya, Killan berhasil menyelamatkan Meta. Tetapi pas mau keluar, Lucifer masih hidup coy dan menangkap kaki si Meta. Nggak tahu gimana, pokoknya ujuk-ujuk si Killan udah ngurung Lucifer aja di gudang bawah tanah. Dah gitu doang lah. Setelah itu, Batman pun melapor ke atasannya kalau kasusnya sudah terpecahkan. Nah, karena dibantu memecahkan kasus, akhirnya Batman berterima kasih kepada Killan. Dan filmnya pun berakhir ya gitu aja. Lah, nanggung banget ya. Dari film ini Om menyadari, walaupun syuting di luar negeri, nggak serta-merta bisa bikin film jadi bagus. So, bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dan klik notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Pirmiladihin.